Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengetahuan komputer. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Mukhlis, nomor induk mahasiswa 2004030031, kelas MBS 1A. Materi pembahasan: konsep dasar dan sejarah perkembangan komputer. Perkembangan komputer dari masa ke masa, jenis-jenis dan penggolongan komputer, apa itu alat input, output, dan alat proses, komponen hardware, port-port komputer, dan media komputer, fungsi dan kegunaan perangkat lunak. Aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Word, aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Excel, aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft PowerPoint, aplikasi internet, pemanfaatan pengenalan email, jejaring sosial, serta browsing, peranan sistem informasi dalam bisnis. Materi pertama: konsep dasar dan sejarah perkembangan komputer. Komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi bermanfaat bagi penggunanya. Kata komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computere, yang artinya menghitung. Sehingga secara sederhana pengertian komputer adalah alat untuk menghitung aritmetika. Definisi komputer adalah alat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu sistem kerja. Sistem di dalam komputer tersebut dapat melakukan pekerjaan secara otomatis berdasarkan program yang diperintahkan kepadanya sehingga mampu menghasilkan informasi berdasarkan data dan program yang ada. Adapun pengertian komputer menurut para ahli yaitu: 1. Robert H. Gleason. Menurut Robert H. Gleason, pengertian komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. 2. V.H. Hammacher. Definisi komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. 3. Donald H. Sanders. Menurut Sanders, pengertian komputer adalah sistem elektronik yang digunakan untuk memanipulasi data yang tepat serta tepat dirancang dan diorganisasikan agar dapat secara otomatis menerima dan menyimpan data, memproses data hingga menghasilkan output berdasarkan perintah yang sudah tersimpan di dalam memori. 3. William M. Ford. Menurut Ford, pengertian komputer adalah suatu alat pemroses data yang bisa melakukan perhitungan secara besar dan cepat, termasuk perhitungan aritmetika, serta operasi logika dan tidak ada campur tangan manusia. 4. Robert H. Gleason. Menurut Robert H. Gleason, pengertian komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas diantaranya: menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menghasilkan output yang berbentuk informasi. 5. Williams dan Sawyer. Menurut Williams dan Sawyer, definisi komputer adalah mesin serbaguna yang dapat diprogram, bisa menerima data, fakta-fakta, serta gambar-gambar kasar. Materi kedua: sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa. Generasi pertama tahun 1940 sampai 1956. Pada periode ini, komputer dikembangkan menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik
untuk penyimpanan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk dioperasikan dan berbiaya sangat mahal. UNIVAC dan ENIAC adalah contoh komputer generasi pertama yang digunakan Badan Sensus Amerika Serikat. Generasi kedua, tahun 1964 sampai 1971. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil. Dengan bentuk minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Di generasi kedua ini, bahasa programan mulai diperkenalkan seperti contohnya COBOL dan Fortran. Teknologi penyimpanan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. IBM 7000, NCR 304, IBM 650, IBM 1401, Atlas NMARK 3 adalah contoh dari generasi kedua komputer. Generasi ketiga tahun 1964 sampai 1971. Perkembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi PDB 8, PDB 11, ECL 2900, IBM 360, dan IBM 370 adalah contoh dari komputer generasi ketiga. Generasi keempat tahun 1971 sampai sekarang. Di periode ini, prosesor mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Prosesor pertama Intel 404 chip mulai menjadi di otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah personal komputer atau PC mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. IBM 4341, BAC 10, STAR 10, PUP 11, dan Apple II adalah contoh komputer generasi keempat. Generasi kelima, sekarang sampai masa depan. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam bentuk tahap pembangunan atau pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara, penggunaan pemrosesan paralel dan superkonduktor menjadi dasar dan kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. 1. Contoh gambar komputer generasi pertama. Contoh gambar komputer generasi kedua. Contoh gambar komputer generasi ketiga. Contoh gambar komputer generasi keempat. Contoh gambar komputer generasi kelima. Materi ketiga, apa itu alat input, output, dan alat proses? 1. Alat input adalah alat-alat yang berfungsi memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya, keyboard berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan. B. Mouse berfungsi untuk memindahkan pointer atau kursor secara cepat serta mengatur posisi kursor di layar. C. Scanner berfungsi untuk mengopi atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan dalam memori komputer. D. Touchpad fungsinya sebagai penggerak kursor pada monitor melalui stimulasi gerakan jari yang menyentuh touchpad tersebut.
2. Alat output adalah alat-alat yang berfungsi mengeluarkan data yang berbentuk informasi. Contoh alat output: A. Proyektor, berfungsi menampilkan bayangan sebuah gambar positif yang dapat ditembus cahaya. B. Monitor, berfungsi menampilkan teks dan atau gambar baik diam atau bergerak yang dijalankan oleh komputer dan diproseskan oleh grafik. C. Printer, untuk mencetak teks atau gambar ke media kertas atau media lainnya seperti kertas transparansi. D. Speaker, untuk memberikan informasi dalam bentuk suara. 3. Alat proses adalah alat-alat yang berfungsi mengolah data ke dalam komputer setelah mengalami proses input. Contohnya A. CPU, sebagai otak dan pengendali proses kinerja komputer dengan dibantu komponen lainnya. B. ALU atau Arithmetic Local Unit, berfungsi untuk melakukan suatu proses data yang berbentuk angka dan logika, seperti data matematika dan statistika. C. Motherboard, sebagai pusat pengendali yang mengatur kerja dari semua komponen yang terpasang padanya serta mengatur pemberian daya listrik pada setiap komponen PC. D. Hard disk, menjalankan seluruh sistem operasi dan mekanisme kerja kantor serta menyimpan setiap data dan informasi. Materi kelima, komponen hardware komputer dan media komputer. 1. Hardware komputer. Di dalam dunia komputer, selain adanya perangkat lunak, juga terdapat perangkat keras atau lebih dikenal dengan hardware. Hardware adalah komponen fisik yang bisa membentuk sebuah sistem komputer itu sendiri. Berikut beberapa komponen hardware dan fungsi-fungsinya. 1. Motherboard atau papan induk. Motherboard ini merupakan perangkat keras pada sistem komputer yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan berbagai macam komponen pada komputer seperti 1. Prosesor. Prosesor merupakan sebuah IC yang memiliki fungsi untuk mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem yang terdapat pada komputer dan digunakan sebagai otak atau pusat dari komputer, di mana mampu melakukan perhitungan ataupun menjalankan tugas. 2. RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan yang digunakan untuk penyimpanan data sementara ketika sebuah komputer sedang dijalankan dan dapat diakses dengan cara random. RAM juga bisa mempercepat kinerja PC. 3. Slot memori merupakan hardware komputer yang digunakan untuk menyimpan memori di mana letaknya bersebelahan dengan soket prosesor. Jumlah slot memori ini sendiri bisa lebih dari 1. Selain itu, masih ada komponen lainnya yang terdapat di dalam motherboard seperti chipset, BIOS, baterai CMOS, power connection, port USB, through drive connector, dan masih banyak lagi. Hard disk. Hard disk atau yang biasa juga dikenal dengan HDD merupakan perangkat keras pada komputer yang mempunyai fungsi sebagai media penyimpanan sekunder. Di dalam hard disk terdapat lebih dari satu piringan, di mana mempunyai fungsi untuk menampung data-data dengan menggunakan sistem magnetis. Hard disk berbeda dengan RAM yang menyimpan data ataupun instruksi secara sementara. Beberapa fungsi dari hard disk diantaranya adalah 1. Digunakan untuk menyimpan musik, berfungsi untuk menyimpan dokumen, berfungsi untuk menyimpan gambar ataupun video. Seluruh dokumen tersebut akan tersimpan secara permanen walaupun komputer dimatikan. Terdapat 3 jenis HDD yang ada di pasaran, yaitu IDEA Integrated Drive Electronic, ATA Advanced Technology Attachment, dan SATA atau Serial Advanced Technology Attachment. 3. PC Cooler atau heatsink. Perangkat keras yang satu ini memiliki fungsi untuk mengurangi panas yang dihasilkan oleh sebuah PC ketika tengah dioperasikan dengan memasangnya langsung di atas prosesor pada komputer agar bisa bekerja secara optimal. Selain itu, hardware komputer yang satu ini juga akan dilengkapi dengan kipas yang bisa mempercepat adanya proses pendinginan. Hardware ini biasa terbuat dari bahan aluminium. 4. Monitor. Salah satu hardware ada pada komputer selanjutnya adalah monitor.
Monitor merupakan perangkat keras yang masuk ke dalam golongan output, di mana berfungsi untuk menampilkan hasil dari pengolahan data yang bisa berupa grafis. Setiap masing-masing monitor mempunyai ukuran dan resolusi yang berbeda. 5. Solid State Drive atau SSD. SSD atau Solid State Drive adalah inovasi terbaru dari penyimpanan hard disk, yang mana menjadi media penyimpanan yang menggunakan jenis memori solid state. Dalam proses penyimpanan data, SSD sendiri mempunyai fungsi yang sama dengan hard disk, tetapi bedanya data yang terdapat pada SSD akan disimpan melalui chip-chip yang mempunyai kecepatan dan reliabilitas lebih tinggi dibandingkan dengan USB. SSD ini sendiri juga mempunyai harga yang lebih mahal dibandingkan dengan HDD. Bukan hanya itu saja, SSD ini juga menawarkan akses komputer yang lebih cepat. SSD juga bisa menjadi pilihan yang tepat bagi Anda yang mementingkan perlindungan data terhadap guncang. 3. Port USB. USB merupakan port standar yang saat ini hanya banyak digunakan di dalam teknologi sistem komputer. Port ini memiliki banyak fungsi seperti fungsi untuk stroke device, mouse, keyboard, transfer data antar device, change gadget. Karena fungsi yang universal ini, maka port USB saat ini tidak hanya berada pada komputer atau laptop biasa saja, namun banyak digunakan pada media player, televisi, handphone, hingga head unit pada sebuah mobil. 4. Port VGA. Port VGA merupakan port yang masih banyak digunakan hingga saat ini. Port VGA merupakan port yang dimiliki oleh VGA card atau graphic card pada sebuah komputer. Konektor dari port VGA ini menggunakan konektor D15 dengan jumlah 15 pin. Fungsi utama port VGA adalah mentransmisikan data grafik dari sebuah komputer menuju display atau 5. Port infrared. Port infrared atau inframerah saat ini sudah jarang ditemui pada komputer, meskipun fungsinya untuk mengkoneksikan perangkat wireless dengan komputer. Namun karena banyak perangkat wireless sudah menyertakan inframerah atau dalam bentuk USB di paket penjualannya, maka penggunaan port inframerah sudah jarang digunakan. 6. Port PS2 merupakan salah satu jenis port klasik sering digunakan pada komputer jenis PC untuk menghubungkan keyboard dan juga mouse. Konektornya adalah bulat dengan bentuk pin. Namun demikian, saat ini port PS2 sudah sangat jarang digunakan mengingat penggunaan USB yang benar-benar mendominasi dalam penggunaan perangkat eksternal komputer. 7. Port audio. Fungsi dari port ini adalah untuk mentransmisikan suara yang dihasilkan dari komputer menuju output audio eksternal seperti speaker dan juga handphone, yang mana kualitas output suara tergantung pada kualitas sound card. Pada komputer standar, port audio biasanya hanya mendukung untuk output stereo dalam menggunakan satu port output saja. Namun pada sound card yang lebih canggih mendukung output suara 5,1 hingga 9,1 untuk kepentingan tertentu. 8. Port LAN. Port LAN merupakan port yang dimiliki oleh salah satu perangkat keras jaringan komputer, yaitu Ethernet atau LAN card. Port ini berfungsi sebagai penghubung komputer dengan jaringan. 9. Port HDMI. HDMI merupakan port pengembangan dari graphic card HDMI. Fungsinya sama seperti port VGA, hanya saja HDMI mampu mentransmisikan media dengan kualitas HD dan dapat mentransmisikan sinyal suara. Saat ini HDMI merupakan pilihan untuk menampilkan display komputer pada layar yang lebih besar, seperti monitor TV dan proyektor. 10. Port power source. Jangan lupakan port yang satu ini. Tanpa adanya port power source, maka komputer secanggih apapun tidak akan bisa berfungsi. Port power source bertugas untuk memberikan asupan listrik bagi komputer agar bisa menyala. 3. Media penyimpanan komputer. 1. Punch card. 2. Paper tape. 3. Selecton tab. 4. Magnetic tape. 5. Compact cassette. 6. Magnetic drum. 7. Disket. 8. Zip disk. 9. Hard drive. 10. Memory card. 11. USB flash drive. 12. External hard disk. Materi ke-6.
Fungsi dan kegunaan perangkat lunak. Pengertian, perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Fungsi perangkat lunak: 1. Memproses data, perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. 2. Sebuah sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. 3. Mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. 4. Menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. 5. Penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Macam-macam software. Program aplikasi atau application software merupakan suatu program paket yang telah dirancang dan dibuat khusus untuk kebutuhan tertentu. Contohnya, word processing, program database, program spreadsheet, dan lain sebagainya. Word processing atau prosesor pengolah kata merupakan salah satu program aplikasi di mana dalam mengoperasinya menggunakan teks atau text basic. Contohnya WordStar, WordPerfect, Microsoft Word, dan lain sebagainya. Program database merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk merancang atau membuat serta mengolah database. Contohnya DASH, Microsoft Access, Fog Pro. Program Headset merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk bidang keuangan atau pembuatan atau melakukan perhitungan secara otomatis. Contohnya Lotus 123, Microsoft Excel, Quadro, dan lain sebagainya. Program CAD atau Computer Aided Design merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk media lukis. Contohnya AutoCAD, ProDesign, CorelDRAW, dan lain sebagainya. Program Layout Artikel atau Publisher merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi khusus untuk mengatur tata letak objek yang digunakan pada cover suatu media cetak atau elektronik. Contohnya PageMaker, Venture, Harvard Publisher, dan lain sebagainya. Materi ke-7, aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Word. Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata atau word processor yang dapat membantu pengguna untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan dokumen, teks, atau tulisan. Contohnya seperti pembuatan laporan, buku, makalah, jurnal, dan lain-lain. Dalam definisi lain, Microsoft Word adalah software yang berfungsi untuk membuat, mengedit, dan menformat data dalam bentuk dokumen yang hasilnya bisa disimpan dalam bentuk soft copy atau file, ataupun hard copy atau hasil print. Manfaat Microsoft Word: 1. Memudahkan pengguna untuk mengolah data, dapat meminimalisir kesalahan penulisan, penggunaan lebih fleksibel, memiliki panel navigasi yang mudah digunakan. Beberapa fungsi lain dari Microsoft Word: 1. Membuat surat menyurat, 2. Membuat dokumen, 3. Membuat dokumen dengan berbagai variasi, 4. Menambahkan gambar pada dokumen, 5. Beberapa yang terdapat di dalam Microsoft Word Office: 1. Menu dan ikon pada Microsoft Office, 2. Fungsi menu dan ikon pada Microsoft Word. Menu Home memiliki 6 submenu yang terpisahkan oleh garis, di mana tiap-tiap submenu terdapat lebih dari 1 ribuan tool. Flipboard, 2. Font, 3. Paragraf, 4. Style, 5. Editing. Adapun menu Insert digunakan untuk memasukkan objek ke dalam dokumen. Pada menu ini terdapat 7 ribbon group yakni 1. Page, 2. Table, 3. Illustration, 4. Link, 5. Header dan footer, 6. Teks, dan 7. Simbol. Backlight. Di menu ini terdapat berbagai ikon yang mempunyai fungsi untuk mengatur dan menyesuaikan segala hal yang berhubungan dengan halaman lembar
kerja Microsoft Word. Di antaranya, Themes dipakai untuk menyesuaikan tema dan tampilan halaman lembar kerja Microsoft Word. Backstroke berfungsi untuk mengatur segala yang berhubungan dengan halaman. Background adalah kumpulan ikon yang mempunyai fungsi untuk mengatur aneka efek pada lembar kerja. Paragraf dipakai untuk mengatur dan menyesuaikan paragraf di lembar kerja. Arrange berfungsi untuk mengatur tampilan format objek di lembar kerja. References Table of Contents berfungsi untuk membuat dan mengolah daftar isi pada dokumen. Footnotes. 6. Mailings. Menu ini digunakan untuk membuat surat dalam jumlah banyak sekaligus. 7. Review. Berfungsi untuk meninjau lembar kerja mulai dari pengecekan spelling hingga grammar yang berkaitan dengan tata bahasa hingga perhitungan jumlah kata bahasa yang sering dipakai sampai lainnya. 8. View. Menu view digunakan untuk melihat tampilan lembar kerja seperti untuk melihat dokumen dalam tampilan 2 halaman atau lebih. Materi ke-8. Aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation. Untuk sistem operasi Microsoft Windows dan macOS, aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik yang dengan menggunakan strategi marketing Microsoft yang agresif menjadikan Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer digunakan di dalam komputer mikro hingga saat ini. Fungsi dan kegunaan Microsoft Excel melakukan perhitungan aritmatika dan statistika, membuat berbagai macam grafik dan diagram, membuat catatan keuangan anggaran, serta menyusun laporan keuangan, menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dan lain-lain. Melakukan analisa serta riset harga, membuat daftar hadir serta daftar nilai sekolah maupun universitas, melakukan konversi mata uang, melakukan perhitungan dari hasil sebuah penelitian, dan lain-lain. Adapun manfaat Microsoft Excel, bidang akuntansi, kalkulasi matematis, pengelolaan data, pembuatan grafik, operasi tabel. Menu dan fungsi pada Microsoft Excel. 1. Title bar. 2. Tab menu. 3. Toolbar atau ribbon. 4. Formula bar. 5. Kolom. 6. Zoom dan layout. 7. Worksheet tab. 8. Line name. 9. Menu bar. Materi ke-9. Aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah software yang dipakai untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide. Menurut Susilana, PowerPoint merupakan program aplikasi presentasi dalam komputer. Dengan bantuan software tersebut, seseorang bisa membuat bentuk presentasi profesional dengan mudah di mana presentasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran. Fungsi Microsoft PowerPoint. 1. Memudahkan pengguna mengatur materi yang hendak disampaikan. 2. Membuat audiens lebih gampang memahami materi presentasi karena hanya menampilkan poin-poin utama yang disuguhkan dalam bentuk slide. 3. Membuat penyajian materi lebih berkesan, apalagi jika pengguna menambahkan animasi-animasi di dalam bagian-bagian Microsoft PowerPoint. Tombol Office, Quick as Toolbar, tab menu, title bar, ribbon, status bar, notepad, slide area, tombol view, zoom control. Kelebihan dan kekurangan Microsoft PowerPoint. Kelebihan Microsoft PowerPoint: 1. Pengguna mudah membuat presentasi slide. 2. PowerPoint memiliki beragam tools membantu. 3. Template bervariasi. 4. File bisa diekspor ke PDF. 5. PowerPoint mempunyai fitur kolaborasi. 6. Memiliki fitur layanan awan. 7. Fitur proteksi sangat bisa diandalkan. Dan kekurangan Microsoft PowerPoint: tidak bisa digunakan di komputer dengan OS lain, khusus Windows. 2. Harga lisensinya mahal. 3. Program berat. Materi ke-10. Aplikasi internet, pemanfaatan pengenalan email, jejaring sosial, serta browsing.
Interconnection networking atau yang sering biasa disebut dengan internet adalah suatu jaringan yang terhubung menggunakan standar sistem global sebagai pertukaran paket untuk melayani berjuta-juta atau lebih orang-orang atau pengguna yang menggunakan internet. Fungsi dan tujuan internet: 1. Memudahkan untuk mengakses informasi. 2. Memudahkan komunikasi. 3. Memudahkan dalam pekerjaan. Manfaat internet: 1. Internet untuk bisnis. 2. Internet dengan metode belajar online memudahkan siswa maupun mahasiswa dalam berinteraksi dan mempelajari pelajaran yang diinginkan secara otodidak. 3. Manfaat internet untuk sarana hiburan, yaitu dengan mencari informasi secara cepat. Contoh aplikasi internet: 1. World Wide Web atau WWW. 2. Electronic Mail atau email. 3. Mailing list atau milis. 4. Internet Relay Chat atau IRC. 1. Email. Email atau surat elektronik adalah suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jalur jaringan komputer dan internet, di mana pesan digital atau surat elektronik tersebut dapat dibuat dan dikirim ke dalam alamat email lainnya dengan menggunakan komputer atau laptop dan gadget lainnya seperti smartphone dan tabel yang terhubung dengan internet. Fungsi dan manfaat email: mengirim dan menerima pesan, mengirim dan menerima file sebagai identitas diri di mana orang lain dapat menghubungi pengguna email melalui alamat email miliknya. 4. Email untuk mendaftar di berbagai situs. 5. Email untuk media pemasaran. Jenis-jenis email: 1. Popmail atau Post Office Protocol. 2. Webmail adalah email yang berbasis website. 3. Forward mail adalah jenis layanan email yang memforward atau meneruskan email yang diterima pengguna ke alamat email yang. 2. Pemanfaatan jejaring sosial. Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul yang umumnya adalah individu atau organisasi yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan lain-lain. Jejaring sosial lebih mengacu pada situs atau website yang digunakan sebagai tempat perkumpulan orang banyak tanpa dibatasi jalur ikatan seperti keluarga, teman, rekan bisnis, dan lain sebagainya. Dalam bentuk yang paling sederhana, suatu jaringan jejaring sosial adalah peta semua ikatan yang relevan antar sampul yang dikaji. Jaringan tersebut dapat pula digunakan untuk menentukan modal sosial aktor individu. Konsep ini sering digambarkan dalam diagram jaringan sosial yang mewujudkan simpul sebagai titik dan ikatan sebagai garis penghubungnya. Adapun pemanfaatan jejaring sosial yaitu: 1. Membantu mencari dan menggali informasi atau data dengan cepat. 2. Memudahkan dalam memperoleh informasi sehingga manusia mengetahui apa yang terjadi. 3. Memudahkan transaksi dalam bisnis. 4. Dapat digunakan sebagai lahan informasi dalam bidang pendidikan, politik, kebudayaan, dan lain-lain. 5. Sebagai media pertukaran data dengan para pengguna web di seluruh dunia. 3. Browsing. Secara umum, pengertian browsing adalah suatu aktivitas yang dilakukan di dalam media internet dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak yang bernama web browser atau sering disebut dengan browser saja. Adapun beberapa jenis browser diantaranya: 1. Firefox. 2. Google Chrome. 3. Internet Explorer. 4. Opera. 5. Safari. 6. Nextdoor. 7. Blog. 8. Event Browser. Materi ke-11. Peranan sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Jenis-jenis sistem informasi: 1. Transaction Processing System atau TPS. 2. Office Automation System OAS. 3. Sistem Informasi Manajemen atau SIM. 4. Decision Support System atau DSS. 5. Sistem Ahli atau IS dan Kecerdasan Buatan atau AI. 6. Group Decision Support System atau GDSS dan Computer Support Collaborative Work System atau CSCW.
7. Executive Support System atau ESS. Manfaat sistem informasi dalam dunia bisnis. 1. Meningkatkan akurasi data. 2. Mempermudah koordinasi. 3. Meningkatkan kualitas SDM. 4. Menemukan biaya operasional. Itulah hasil materi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.